Haleluya, kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita mau belajar akan firman Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah kami ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus ada dan melangkah berjalan di tengah pergumulan, di tengah tantangan beban persoalan yang ada. Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus bahwa badai ini pasti akan berlalu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada. Tuhan, mari kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus dengan cara yang luar biasa, dengan kedahsyatan Tuhan di tempat ini. Bahkan di mana pada saat orang akan mendengarkan firman Tuhan, khotbah dan pelayanan, biarlah dia boleh dapat melihat dan mendengar dan boleh dapat merasakan kekuatan Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa itu di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Hamba hanya sebagai alat Tuhan, hamba bukan lebih baik, tetapi hamba diizinkan Allah untuk bersuara menyampaikan kabar keselamatan bagi dunia. Dan terima kasih Tuhan, mari Allah nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami dan kami boleh merasakan itu. Dan terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya akan mengangkat bagian firman Tuhan yang tentu fokus kepada Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan. Mana minggu-minggu Prapaskah kita sedang berfokus kepada Dia yang ada di gambar ini. Dialah yang telah dikutuk di atas kayu salib, sebagaimana firman Tuhan yang lalu toh. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia kemarin ya, Galatia 3 ayat 13 dan 14 ya. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Dengan dikutuk dia di kayu salib, maka firman Tuhan berkata bahwa supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tanpa dia dikutuk di salib, maka tidak akan ada berkat Abraham. Berkat Abraham itu baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berkat tentang keturunan bangsa yang besar, berkat tentang pemulihan, dan berkat tentang bangsa-bangsa. Kalau tanpa Yesus Kristus dikutuk di sana, memikul kutuk itu tidak akan bisa. Yang paling utama adalah Roh Kudus dijanjikan dan Roh Kudus digenapi kalau dia Yesus disalib dan sana. Malam hari ini saya mau kembali untuk mengangkat bagian firman Tuhan yang kaitannya sama, bahwa kalau tanpa Yesus dunia tidak bisa diselamatkan. Dunia tidak bisa ataupun manusia tidak bisa mencapai kerajaan surga kalau tanpa Yesus di sana. Malam ini saya akan angkat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca seperti biasa, mulai dari saya. Ada 4 ayat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ayat yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ia telah dikatakan sebagai yang pertama menerima segala oleh Dia Allah menjadi alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat, sama seperti nama yang dikerjakan kepadanya. Jauh lebih tinggi daripada malaikat. Haleluya, amin. Amin. Luar biasa. Yesus pokok sentral keselamatan dunia.
saya memberikan tema ini. Yesus Kristus pokok sentral atau pusat keselamatan dunia. Tanpa Yesus dunia tidak bisa diselamatkan. Terus orang bertanya, saya tidak percaya Yesus, saya tidak mengakui dia sebagai juru selamat, malah saya ejek-ejek dia tentang salib itu. Yang sudah pernah dengar kok? Bilang miring ke kiri, miring ke kanan, ada jin. Tapi saya diselamatkan. Betul saya hidup sampai sekarang. Betul secara manusia fisik lihat sekarang. Tetapi keselamatan surga tidak akan menjadi milikmu. Ini kebenaran firman Tuhan. Karena dialah yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai manusia. Padahal dia itu Allah sendiri yang menjadi manusia. Ini kita baca firman Tuhan. Saya akan fokus kepada pokok ini. Makanya minggu prapaskah ini kita berbicara tentang dia Yesus. Yang tadi saya katakan bahwa kalau tanpa dia, atau dia kalau tidak ada itu salib, maka tidak akan ada jaminan keselamatan. Lu mau bicara apa kalau tidak ada salib? Siapa yang menjamin lu untuk masuk surga? Tidak akan ada. Dia yang menjamin. Maka yang pertama saudara kasih Tuhan, kenapa saya berkata bahwa dia itu pokok keselamatan dan tidak ada yang lain? Alkitab mencatat bahwa dia itu datang daripada Allah dan dia itu adalah Allah sendiri. Yang pertama adalah dia adalah Allah yang menjadi manusia seperti saya dan saudara, merasakan yang sakit, merasakan yang namanya pedih, merasakan yang sampai menangis sedih. Contohnya kita ikuti yang lalu tuh, saya pernah khotbah kisah di Taman Getsemani. Yesus menangis sejadi-jadinya di situ, menangis secara manusia karena dia akan menjalani ini satu kesengsaraan, menderita sama seperti saya dan saudara. Dia merasakan sebagai manusia, melihat orang meninggal, dia menangis, menunjukkan dia sebagai manusia. Tapi dia adalah Allah. Yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama dia pokok keselamatan bagi dunia dan tidak ada yang lain, karena dia datang daripada Allah. Alkitab mencatat bahwa seluruh dunia atau manusia tidak ada satu pun yang hidup di dalam kesucian. Dosa semua dari Adam dan Hawa sampai sekarang, dan bahkan sampai dengan dia datang, tidak ada satu pun yang didapati hidup berkenan, yang layak untuk mempersembahkan diri. Atau orang yang sorong diri, untuk diri kau bilang mau persembahkan untuk menyelamatkan. Tidak ada, hanya satu-satunya Yesus. Karena tadi dia datang daripada Allah, dia adalah Allah. Hanya daripada pihak Allah yang bisa untuk menebus manusia. Makanya dia turun dari singgasana surga, dia turun menjadi manusia, serendahnya menjadi manusia seperti saya dan saudara. Supaya apa? Keselamatan itu harus terjadi. Tidak ada manusia satupun yang bisa, kecuali hanya Yesus, Allah yang datang. Contohnya saudara, kalau saudara misalnya ada pananu di sini, orang dari kepolisian tahu itu. Proses misalnya orang di penjara, orang pergi untuk misalnya menjamin orang itu lepas dari penjara. Tidak mungkin dia menjamin lain, kecuali dia bilang saya menjamin saya sendiri untuk lepaskan itu orang. Dia menjamin dia sendiri. Itu baru sepadan. Makanya orang bilang persembahan itu untuk orang datang pakai ritual ataupun yang zaman dulu zaman Taurat itu datang untuk membawa persembahan, datang sembelih. Itu zaman Taurat tidak sepadan. Setiap saat orang berbuat dosa maka dia akan terus sembelih dan sembelih. Tetapi yang sepadan itu datang harus juga sepadan. Makanya dia Allah datang ke dalam dunia lewat Yesus untuk melakukan yang sepadan itu, menebus dosa manusia. Untuk supaya keselamatan itu kita peroleh. Yohanes 3 ayat 16 toh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa mati konyol. Saya mau kasih mati konyol. Supaya jangan mati konyol. Mati konyol itu apa? Neraka. Tetapi supaya apa? Memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal apa? Surga milik. Bagi yang percaya. Bagi lu yang suka ejek itu dia sana. Lu mau tempat itu di neraka bernyara-nyara. Tapi bagi kita orang percaya, tempat kita adalah pasti surga. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi dia. Karena dia layak untuk mendapat itu semua. Saudara,
luar biasa karena dia datang daripada Allah. Dia pokok keselamatan bagi dunia. Adakah saudara dengar di mana-mana ada nabi ataupun ada orang yang bilang tahu diri saya lah yang bisa untuk menembus dosa? Tidak ada. Hanya Yesus yang bisa ini. Makanya saya bilang orang Kristen itu bangga. Orang Kristen yakin betul dan betapa besarnya dia harus tahu itu. Sadar itu bahwa iman saya dan saudara sudah pasti dan bukan abal-abal. Dialah itu Yesus Tuhan dan yang akan datang yang kedua kali, bukan yang lain. Tidak akan ada bisa. Ada di dalam Roma pasal 3 ayat yang 23. Tidak ada satupun yang bisa menebus. Tidak ada satupun yang bisa memikul kutuk. Hanya Yesus, karena setiap orang sudah melakukan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lagi hidup di dalam kekudusan sejak zaman Taman Eden. Dosa turun-temurun itu mengikat. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Makanya tadi saya bilang, tidak ada satupun yang bisa untuk menyelamatkan. Tidak sebanding kecuali Allah yang harus turun dan menyelamatkan. Makanya harus Yesus diutus menjadi manusia. Dia Yesus Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tidak akan ada. Saudara, makanya tadi saya kembali tegaskan, cari di mana atau mendengar di mana, tidak akan bisa ketemu itu. Tidak akan kena dengar ini nabi ini yang tawarkan diri ataupun sorong diri dan mau supaya juru selamat. Tidak ada kecuali Yesus. Kenapa? Dia itu adalah Allah. Dia berani mengatakan itu semua. Itu yang pertama, saudara. Karena dia datang daripada Allah. Kalau kita baca baik-baik yang tadi dan Ibrani, ayat yang kedua dikatakan tadi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perintah anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu siapa? Kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat pasal 1 itu, firman itu adalah Yesus. Dia telah ada di dalam dunia ini dan dia telah menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan dia adalah salah satu adalah dia rela mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara, menebus kita sebagai orang berdosa. Makanya dia pokok keselamatan. Di sini Alkitab tadi mencatat di sini, Allah tidak tetapkan lain, tidak sembarang. Allah tetapkan dialah Yesus. Dia yang ditetapkan memegang segala kuasa yang ada dalam bumi ini untuk menyelamatkan dunia. Makanya dia pokok keselamatan. Dia yang bisa menyelamatkan, dia yang dapat menyelamatkan, dia yang sanggup menyelamatkan. Tidak ada yang lain. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Coba baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan Tuhan berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara, yang kedua tadi, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Dialah yang ditetapkan oleh Allah. Dialah yang diberikan label nama itu. Oleh dia, keselamatan itu terjadi. Di kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus. Itu tidak ada yang lain. Kalau kita tadi baca Kisah Para Rasul, itu kisah tentang bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang terbaring di rumah Bait Allah. Pada saat mereka mau masuk ke Bait Allah, orang itu meminta sekian puluh tahun untuk mendapat sedekah. Tapi pada saat Petrus berjumpa dengan dia, mau masuk ke Bait Allah, karena orang ini tidak pernah bergereja ataupun masuk Bait Allah karena dia lumpuh. Tetapi Petrus tawarkan kepada dia, kalau kita baca sebelumnya, itu pegangan baik kita. Kami tidak punya emas dan perak, tapi kami hanya punya nama Yesus yang menyembuhkan, menyelamatkan saudara. Bangunlah dan berjalan dalam nama Yesus. Orang itu percaya dalam nama Yesus.
dia bangkit berdiri dan berjalan berlompat-lompat dan masuk di dalam bait Allah. Haleluya. Luar biasa karena itu. Nama itu nama ditetapkan bukan main-main. Nama yang luar biasa yang menyelamatkan. Di kolong langit ini tidak ada nama itu selain Yesus. Saudara, karena saya sering ngomong toh, orang banyak pakai nama Yesus untuk punya supaya mau tenang. Karena dengar ada petinju nama Yesus. Petinju pensiun. Dia pikir pakai nama Yesus supaya dia bisa tenang dan orang bilang apa mungkin mengadakan mujizat di tinju ya. Pakai untuk tinju. Saya ikuti, saya orang suka nonton tinju. Tapi saudara, dia memang awal-awal itu orang yang jago pukul KO. Tapi lama-lama kemudian dia KO balik. Karena tidak sepandang. Tidak sembarang saudara. Nama itu diberikan oleh Allah. Beri dia nama Yesus. Allah berbicara lewat malaikat kepada Bunda Maria. Berikan dia nama Yesus. Karena dia adalah juru selamat dunia. Dia adalah juru selamat dunia. Tidak ada yang nama yang lain. Dia itulah Yesus, juru selamat dunia. Saudara, itu yang sangat luar biasa. Maka kemudian bagi kita adalah kita harus percaya kepada dia. Kalau kita percaya dengan dia sebagai juru selamat, kita harus yakin betul bahwa kita bisa sampai di tujuan. Kita yakin betul bahwa badai ini pasti berlalu. Harus percaya dengan sungguh-sungguh. Saya juga termasuk begitu, percaya dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu bimbang, percaya bahwa dia adalah juru selamat yang memulihkan saya dan saudara, yang membawa kita sampai kepada tujuan, keselamatan. Saya mengambil satu cerita. Dulu waktu masih ada di kota Kupang, kami survei di daerah dengan Ampua ya. Itu daerah itu sungguh pas musim angin ribut, badai gelombang. Dan pada akhirnya kami itu orang sudah sepanjang dari Lerogam dari Ampuang itu sudah dalam keadaan yang orang semboyongan betul, karena ini luar biasa hebatnya. Sampai di Namosai air laut masih metinya masih surut, makanya kami sekitar harus jam 12 malam harus tidur dulu di perahu. Kemudian air pasang, ini pas besoknya 17 Agustus, jadi besoknya itu ada yang dari Ampua, orang timur, mau ikut 17 Agustus di kantor gubernur, karena utusan dari kantor camat. Jadi pas jam 3 pagi, sudah umumkan bahwa di perahu bahwa ini perahu sudah menepi, tinggal sekitar jarak sekitar kurang 20 meter, langsung dipantai. Tapi dia kayak sampai ini dia kandas di situ. Jadi yang tugas untuk mengangkat orang sudah dibayar orang itu jadi nakoda ya, anak buah kapal. Jadi kalau laki-laki dia taruh di leher begini, kalau perempuan dia taruh di sebelah bahu. Kebetulan ada satu bapak yang mau buru-buru pergi di kantor gubernur karena sudah hampir jam 3 pagi tuh. Dia sudah pakai sepatu sepatu gereja lengkap semua dengan baju kokur lengkap semua. Sudah saya dengar ini cium bau ini tahunnya luar biasa. Saudara, ini ujung perahu. Ini anak buah kapal sudah datang. Anak buah kapal itu badannya perahu itu kekar-kekar badannya. Dia duluan, Pak, saya duluan karena saya mau buru-buru. Setelah itu dia sudah naik. Dia naik di orang punya bahu. Tetapi rupa-rupanya saudara, yang namanya begini, kita sudah bayar di kapal harga waktu itu 25.000 kalau tidak salah satu orang. Dia jamin lu, mungkin lu sepatu saya sentuh di laut, tapi lu akan selamat sampai di itu pantai. Itu jamin. Tetapi rupa-rupanya karena dia takut, dia pegang di ujung ini. Jadi dia naik begini tapi dia bentar. Ini orang baru besar juga ikut goyang begini di laut ini. Ada posisi di pinggang begini. Ini orang jalan tapi dia rasa kepada pegang ini, bapak tuh main pegang ini terus. Jangan sebegini, sampai akhirnya apa? Takuni ke belakang begini. Hampir pagi jam 3 saudara dingin. Bapak tuh yang bermain kompil lengkap dengan topi segala macam begini. Saudara lucu toh, bangun kecebur semua. Saya tidak tahu apakah kemudian dia
Masa-masa pilih di kantor gubernur ikut upacara saya tidak tahu. Tapi saudara di situ kita belajar ilustrasi itu. Kalau kita sudah percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya sepenuhnya, jangan bimbang ragu, masih takut pegang begini. Dia jamin saya dan saudara sampai di tujuan. Buktinya kalau dia tidak jamin, dia tidak disalib, dia tidak mau salib. Dia memberikan jaminan kepada dunia, darahku aku tumpahkan, aku rela di sana disalibkan supaya apa? Keselamatan milik bagi orang yang percaya. Itu jaminan. Maka kemudian jangan ragu-ragu. Yang tadi dia adalah Allah, dia Tuhan menjadi manusia. Yang kedua adalah dia satu-satunya ditetapkan oleh Allah Bapaknya, karena dia ada di dalam dunia untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan saya dan saudara. Di kolom langit ini tidak ada keselamatan lain selain Yesus itu sendiri. Kalau kita kembali tadi Ibrani, kalau tadi ayat 1 dikatakan tadi itu Allah berbicara lewat kepada manusia itu lewat perantaraan nabi-nabi dulu. Tapi pada zaman akhir ini dia berbicara firman atau keselamatan itu lewat anaknya. Dia sendiri, anaknya yang yaitu Yesus yang ada di dalam dunia, yang kita tetapkan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Makanya saudara, itu akan beda pemahaman di sini. Bahwa setelah Yesus sampai dengan kedatangan, tidak ada nabi lain. Jadi kalau ada muncul lagi kemudian istilah bilang ini dia punya nabi, tidak akan secara kebenaran firman Tuhan, tidak ada lagi. Itu dulu nabi, tapi pada saat zaman akhir ini kesana pada saat kedatangan yang kedua kali tidak akan ada nabi. Kalau orang bilang nabi, tidak itu bukan nabi. Itu Tuhan berkata demikian. Di zaman akhir ini Yesus anaknya yang telah ditetapkan oleh dia, semua ini diciptakan. Kalau kita baca juga di dalam tadi Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, ayat kedua dan ketiga, tanpa dia dunia ini tidak ada. Tanpa dia tidak ada satu pun yang jadi. Karena dia itu adalah firman yang satu dengan Allah. Makanya satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu saudara. Saudara, kalau kita baca yang tadi yang berikut bahwa setelah dia melakukan penyucian dosa, karena dia yang bisa melakukan penyucian dosa, maka dia kembali kepada tempat yang paling tinggi, yaitu tadi apa? Di sebelah kanan yang maha besar. Kalau yang salah ingin mengerti, termasuk dengan yang itu siapa? Yang khotbah di YouTube itu. Siapa nih? Yang Mauludi bukan, yang satu lagi, yang hitam kayak saya begini. Siapa? Ini siapa? Kainama. Dia omong punya pemahaman, bilang mata beta omong kosong itu putar balik dari omong pemahaman di firman ini. Duduk di sebelah kanan Allah seolah-olah begini. Dia menjelaskan begini. Ini Allah yang maha besar, ada Allah di sini, Yesus di sebelah sini. Jadi berarti Allahnya orang Kristen itu, Allahnya ada dua. Ada di sini Allah maha besar, Yesus di sini. Berarti Tuhannya ada dua. Salah pemahamannya itu. Bicara tentang di sebelah kanan Allah ini adalah merupakan satu lambang. Saudara pernah dengar, kalau pernah ikuti khotbahnya pendeta Stephen Tong pernah kupas ini. Itu salah satunya mengarah. Ibaratnya begini. Seorang yang menang di dalam peperangan, dia mengalahkan semua musuh dan dia hebat, maka dia ditempatkan dalam satu posisi, yaitu di sebelah kanan. Itu bicara tentang posisi, padahal dia ini adalah Allah. Kalau kita baca selanjutnya itu kalimat tadi, dia ditempatkan di sebelah kanan yang maha besar, lebih tinggi daripada malaikat. Kalau yang lebih tinggi dari malaikat di sorga menurut Alkitab itu apa? Allah, Tuhan. Hanya satu. Kemudian yang datang menjelma menjadi manusia itu Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat. Allah itu hanya satu. Makanya jangan keliru ya kalau kita punya gambar-gambar yang bilang ada seorang begini Allah, ada satu rambut putih, terus ada di sini, itu minta maaf, itu keliru. Allah itu hanya satu. Ini yang nanti orang bisa punya alat, ada alat itu berarti ya bukan. Allah itu satu. Yesus kemudian dia datang ke dalam dunia disebut anak Allah. Kemudian itu Bapa
karena dia datang daripada Allah. Tapi saya tidak mau ngomong itu lebih jauh. Tapi saya mau ngomong di sini bicara semua. Keselamatan hanya ada di dalam dia Yesus. Karena yang pertama tadi dia datang daripada Allah, yang kedua dia ditetapkan oleh Allah, dan dia satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan. Itu tadi kita bicara apa yang tadi? Kalau orang bicara ini, kok itu orang ngomongin? Itu kan yang ngomong itu Petrus. Yesus pada ngomong di mana? Kita buktikan lagi. Coba baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu langsung perkataan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Haleluya, amin. Amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau surga kalau dia tidak lewat Yesus. Dia orang bilang jalan kesasar. Kalau tidak lewat Yesus jalan itu, dia akan orang bilang nyasar. Saudara mau nyasar? Kalau mau tidak nyasar untuk sampai tujuan, percaya Yesus. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang lain. Itu menunjukkan bahwa apa? Keselamatan hanya satu-satunya lewat Yesus. Jalan ke surga, hidup yang kekal, hanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya pernah ikut lomba lari 10K Komodo Tente di Kota Kupang. Itu zaman masih almarhumnya Edward Namurobe ya, kalau tidak salah. Saudara, kami sudah siap diri lari. Ternyata saudara lari, semua merebut untuk juara. Kalau bisa masuk ranking 1, 2, 3 dan bahkan 10 besar. 10 besar dapat itu hadiah. Juta-juta ini untuk mencapai sana. Saudara, kami sudah siap betul, fisik, latihan, segala macam. Sekarang mau berlari. Kita boleh lari, saudara, ikut jalan normal begini. Ada beberapa orang bilang apa? Dia pakai jalan lewat jalan lain. Dengan cara apa? Oto mikrolet lewat, dia naik di situ. Dia, aduh saya, Tuhan Yesus, saya berlari, apa sudah begini-begini. Dia mau jadi itu, dia pakai mikrolet sampai dia naik begini loh. Ini ada nomor lagi. Dia tidak tahu bahwa ada panitia yang ada pantau. Ternyata dia lari, dia sampai di ujung sekitar sudah saya perhatikan 300 meter, dia turun mikrolet di sana, dia turun lari begini. Dia sudah lewat. Saudara, dia masuk urutan ke-7. Otomatis kan dapat hitungan juga. Dan umumkan kemudian setelah itu dia masuk dan dia siap untuk masuk dalam ada langsung panitia datang protes. Kemudian dia diganti. Dia bilang, kenapa? Saya kan masuk ranking 7 kok. Kenapa saya tidak masuk di dalam ini dapat daftar untuk mendapat ini hadiah? Panitia bilang begini. Lu kira kami bodoh? Lu tadi lari itu tidak ikut jalan-jalannya, tapi lu naik di mikrolet. Dia betul, mengaku. Saudara, lu mau tipu bilang itu jalan begini, kau bilang ini jalan yang benar. Lu sampai di tujuan tidak akan bisa karena dipantau di sana. Surga pantau lu, catat. Oh iya, dia mau ikut sini kau mencari keselamatan, tidak bisa sampai di sana. Sampai di sana, lu sampai sana, oh ini siapa? Itu gambaran saudara. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dialah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Dia yang berkata, bukan saya yang berkata atau si Petrus dan lain sebagainya, tapi dia yang berkata, akulah jalan. Yang berikut yang ketiga saudara, bahwa dialah pemilik, pemegang segala kuasa, baik di surga bahkan di bumi. Firman ini saya sering angkat dan sudah sering saya. Pada saat dia sebelum naik di surga, dia kumpul para murid, orang-orang pengikut. Coba baca ini. Matius 28 ayat 18. 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Haleluya. Itu kalau selanjutnya tentang pengutusan murid-muridnya, supaya mereka ini jangan takut. Segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Membuktikan bahwa dia adalah pemilik segala kuasa baik di surga dan di bumi. Dia klaim itu semua.
Dia menjamin itu kepada dunia. Tidak ada yang bisa ke sana kecuali saya yang menentukan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Maka dia klaim terakhir sebelum dia akan naik ke surga, bahwa segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia pegang janji ini, kemudian dia pegang pernyataan ini, sampaikan kepada. Makanya itu dia sampaikan. Kalau orang pakai bahasa Tuhan, makanya itu pergi jadikan semua bangsa muridku. Supaya apa? Semua harus diselamatkan. Misi Tuhan semua diselamatkan. Tapi kalau tidak ada yang mau diselamatkan dan dia mengejek mengolok Yesus, silakan. Saya mengarah. Tapi bagi yang percaya yang tadi Yohanes 3:16, dia pasti diselamatkan. Hidup yang kekal. Segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kalau kita baca di dalam Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-11 juga, malaikat Tuhan ngomong kepada para murid, hai orang Galilea, apa yang engkau perhatikan? Yesus yang saat ini terangkat ke surga, dia akan turun dengan cara yang sama. Dari sana dia turun ke Bali. Dia datang yang kedua kali dengan cara yang sama. Ngeri betul saudara. Dia datang nanti saudara, dan waktunya pasti akan tiba. Tanda-tanda sedang mengarah. Tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Bapa di surga. Dia akan turun dengan cara yang sama. Malaikat memberikan jaminan dia itu adalah Yesus Tuhan. Kamu perhatikan dia naik itu, dia akan turun dengan cara yang sama. Makanya saya bilang tokoh-tokoh agama, para nabi-nabi yang lain akan melongok begini. Dan memang mereka akui, tapi para pengikutnya akan orang bilang apa? Belum. Akan mereka kaget, tapi sudah tidak bisa. Kenapa? Pintu rahmat Allah telah tertutup bagimu. Makanya ini kesempatan masa anugerah. Kenapa orang bilang masa anugerah? Ini pintu rahmat, pintu anugerah untuk terbuka seluas-luasnya. Kesempatan supaya orang percaya Yesus, akui dia satu-satunya juru selamat. Supaya apa? Masuk surga. Karena orang bilang tunggu dulu. Saya nanti tua dulu, ini dulu ini. Tidak bisa. Kalau suruh sakit kok tidak mati. Makanya kesempatan percaya. Berubah hidup, percaya dia, mulai hidup dalam doa penyembahan, baca firman, renungkan, lakukan itu firman, sungguh-sungguh percaya dan hidup untuk terus memperkatakan firman itu. Sampaikan kepada seluruh dunia, dialah satu-satunya juru selamat yang akan datang yang kedua kali, tidak ada yang lain. Maka saudara akan diselamatkan. Nyeri betul. Saya membayangkan dia yang akan datang yang kedua kali. Betapa nyerinya. Luar biasanya dia Yesus Tuhan kita. Terlalu banyak saudara kasih Tuhan. Kita bicara tentang pokok keselamatan. Firman-firman Tuhan terlalu banyak. Ini baru bicara seputar tentang masa-masa perjanjian lama. Kalau kita otak-atik di dalam perjanjian lama yang menubuatkan semua itu. Yeremia, Yesaya, Sakaria, seluruh kejadian juga waktu Adam dan Hawa juga sudah semua mengarah kepada dia. Pusat sentral keselamatan ini hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Makanya perhatikan anak muda, jangan kita lihat di nyongkang di sana yang pakai begini ya. Mulai dari digandeng, mulai ke sana, padahal yang di dekat-dekat ini ada. Sama-sama berhaul dengan saya. Nah dia di sana, datang dia dengan tas, apalagi motor apa, mobil apa. Avanza muncul datang lagi, saya di sana dulu hanya jual ikan hanya ini jadi ama saja ini apa di pasar Rombingan sana atau di pasar sana di pasar 3 Pamere. Lebih saya di sana, lalu bisa dong. Tapi saya terus sampai di sana tiba-tiba dia turun di sini langsung dia begini. Lu bakal melihat, minta maaf. Dia pakai minta maaf pakai bahasa sabu juga. Kalau dia sih pakai bahasa minta maaf, ingat. Lu terbalik coba lu lihat jadi dia. Maka lu pasti masuk surga karena dia milikku, dia anak Tuhan. Kalau dia pakai hal contoh sederhana, dia ambil anak kecil dia taruh begini atau ambil di murid ini dia taruh begini. Kamu kasih dia contoh kalau kita baca di firman ya, segelas air ini saja kamu kasih di dia hambaku muridku, maka kamu sudah menerima aku. Nanti berikut saya akan bicara tentang air segelas ini punya dampak pengaruh. Makanya saudara, kalau saya dikasih minum begini, saya bawa sampai di rumah. Anak-anak memang kurang air ini.
Kenapa? Ini air yang bukan sembarang. Memang beli, saudara. Tapi nilainya punya harga. Yesus pernah tunjuk ini air. Kau memiliki secangkir saja kepada hamba ini, dia panggil para murid. Kamu sudah menerima aku. Dia memberikan jaminan keselamatan. Karena ini punya nilai harga. Baik. Ini aku biasa juga. Tapi di dalam dia mendekat firman Allah yang pagi. Secangkir saja kau beri kepada hambaku, maka kamu telah melakukan firman dan kamu telah menerima. Maka saudara, jangan orang bilang jangan ini ya. Ada air putih saya kasih. Bukan orang bilang kita, weh kita pilih kalau ini powder yang kotor kami kasih dia spray. Itu salah. Itu salah itu. Secangkir. Ini saya tidak nanti beri. Itu menunjukkan bahwa apa? Dia menentukan segala hal. Keselamatan itu dia memilih. Dia sebagai Allah yang menjadi manusia. Kemudian rela mati bagi saya dan saudara. Keselamatan dia buat. Contohnya dibuat adalah pada waktu dia disalib. Ya sekali saja kalau kita baca di dalam Lukas 23 ayat 42-43. Penjahat, dua penjahat bertengkar, tapi satu dia mengakui kelemahan dia. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Itu perkataan di dalam pimpinan Roh Kudus karena dia mau bertobat di Kaisari. Dia tidak lagi untuk dia mau menerima keselamatan. Yesus mengatakan bahwa dia satu sisi dia mati sebagai manusia, tapi dia mau menunjukkan bahwa dia Allah adalah Allah. Allah ada di dalam dirinya. Dia berkata di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ini di dalam Firdaus, di dalam surga. Menunjukkan bahwa dia menentukan tentang surga. Makanya tadi Yohanes 14 ayat 6. Mau sampai ke apa? Lewat ini jalan. Tidak ada jalan yang lain. Lewat ini jalan. Saudara, yang tadi yang kemudian yang ketiga, dia itu pemilik segala kuasa bagi surga. Dia menentukan. Lu mau keluar sana, keluar sini, segala macam juga satu ketika datang juga dia memegang segala kuasa. Tinggal dia suruh di murid-murid semua ini taruh di pintu situ ketemu. Ini dulu yang pernah mengaku Yesus, tiba-tiba dia membelok ke sini, mulai sana sini, dia mau datang, mau bilang mau ini, oh Petrus siap sana, kok ini 12 rasul siap sana. Absen dulu ini, ini Om Anis dulu jadi MC yang suka lompat-lompat jingle, haleluya, haleluya, oh sini masuk, ngomong sini apa semua, oh semua yang lain. Saudara pernah dengar cerita ini yang terakhir. Pada saat Simon Petrus dan yang lain-lain pemimpin untuk jaga pintu surga, semua antrean datang untuk menerima untuk ini daftar absen begini. Tiba-tiba semua datang lolos. Yang tadi saya bilang Om Anis, Pak Nado, Obed, semua Pak Sergio yang ini orang percaya yang aktif persekutuan pelayanan semua masuk. Tiba-tiba muncullah si Yudas Iskariot. Dia taruh jenggot. Kalau di film kalau tidak salah dia jenggot ya. Jenggot begini dia bilang saya pasti pemegang peranan terakhir. Saya masuk surga. Sampai di sana sabar lu yang jual kau Yesus kok. Out sana. Rasul Yudas sudah begini. Petrus, Yesus saja yang Tuhan saya jual dia. Apalagi lu ini saya tukar dengan ikan seladi mau mirip sana. Itu kurang ajar saya bilang. Ini contoh ilustrasi. Saudara, Yesus Tuhan pemegang segala kuasa di surga dan di bumi. Dia menyelamatkan saya dan saudara. Makanya kita bersyukur ya. Kita punya iman yang pasti. Karena dia Yesus Allah, Tuhan yang telah Allah yang telah menjadi manusia. Ini firman. Firman saya tidak bicara banyak-banyak. Yang kemudian, yang kedua, tadi adalah dia adalah keselamatan itu hanya ada di dalam dia. Bukti jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa, dan dia dalam memberikan contoh itu di Kaisari, contohnya menyelamatkan seorang penjahat. Itu contoh bukti bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Matinya di salib itu adalah mati sebagai manusia. Nanti orang bilang begini, kok itu dia mati? Kalau Tuhan mati, kalau Tuhan disalib, matinya di sana salib itu sebagai manusia Yesus dari Nazaret. Tapi Allah itu dia buktikan pada saat yang tadi sudah menjawab. Hari ini pun
engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, bukan aku datang lagi, tidak. Hari ini aku tentukan kau. Makanya jangan bilang nanti saya tua berjalan, lu mati. Hari ini juga harus terima Yesus. Percaya dia Yesus selamat. Satu ruang kesempatan bagi kita semua. Demikian, saudara sekalian, saya tidak akan berbicara lebih jauh, tapi saya hanya bicara dengan 3 alasan dasar itu. Yesus Kristus pokok keselamatan bagi dunia atau pusat sentral keselamatan, tidak ada yang lain, karena dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yang kemudian dia adalah yang ditetapkan oleh Allah, pemilik segala kuasa. Dunia diciptakan itu oleh karena lewat dia, oleh karena dialah Allah menciptakan itu semua. Yang ketiga, dia pemegang segala kuasa baik di bumi dan di surga, menentukan keselamatan di surga. Tidak ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau terus membangun komitmen iman dan percaya kita kepada Tuhan. Oh, dialah Yesus, pokok keselamatan bagi dunia, bagi saya dan saudara. Saya dan saudara sudah dibentuk sedemikian rupa. Haleluya. Lewat wadah seperti ini, satu hal anugerah, hal karya keselamatan yang Tuhan buat. Iman kita iman yang pasti, iman yang bukan abal-abal, iman kepada dia, Yesus satu-satunya juru selamat. Dialah yang memberikan jaminan itu lewat matinya di atas kayu salib, lewat penderitaannya, lewat kesengsaraannya, memberikan jaminan bagi saya dan saudara, bahkan bagi semua dunia, bagi seluruh dunia, bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang menentukan untuk setiap orang layak di dalam kerajaan surga, karena dia itu jalan satu-satunya menuju kepada Bapa Allah di surga. Haleluya. Dia duduk di sebelah kanan Allah, atau di sebelah kanan yang maha besar, satu tempat yang maha tinggi. Allah Tuhan, dialah Allah itu sendiri. Dia lebih tinggi dari semua. Tunduk dan takluk kepadanya. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, percaya apapun masalah persoalan yang sedang saya dan saudara hadapi, pada ini Komisi 16 kita percaya dan yakin, dan terus berdoa. Pada ini pasti berlalu di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Dia mampu dan sanggup dan lebih daripada itu. Ada pun saya dan saudara yang datang mungkin dengan sakit penyakit beberapa persoalan, atau saudara yang mengikuti acara ini, percaya di dalam nama Yesus, kuasa kasih-Nya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan seterusnya. Dia sanggup memulihkan, menyembuhkan penyakit apapun itu. Dia mampu dan sanggup. Yang penting kita percaya, aminkan kebenaran firman Tuhan, yakin kalau sungguh-sungguh dialah sang juru selamat dunia yang menyelamatkan kita. Apapun masalah persoalan, masalah finansial, masalah tentang pergumulan hidup, apapun pribadi, rumah tangga, percaya di dalam nama Yesus. Dia pokok keselamatan, memberikan keselamatan bagi saya dan saudara, memberikan hidup saya dan saudara. Ingat, tugas kita adalah berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, membangun mesbah, bersetuju seperti ini, dan terus menyiarkan firman Allah, memperkatakan itu. Tugas atau bagian Tuhan adalah Dia yang punya berkat, Dia punya mujizat, Dia punya kuasa yang akan memberi yang indah tepat pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa luar biasanya Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yang kami hanya berbicara sedikit dan sepotong Tuhan, bahwa Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus Tuhan kami, bukti ataupun jaminan bahwa keselamatan hanya pada Engkau. Engkau telah ditetapkan oleh Allah pada saat Engkau di dalam dunia, bahwa nama itu berkuasa. Kalau Engkau saja rela bagi kami mati di atas kayu salib, betapa kami dengan beban pergumulan yang sedang kami hadapi, kami percaya. Apapun Tuhan yang sedang kami hadapi, sakit penyakit diangkat. Ulurkan tangan kasih-Mu, biarlah semua merasakan kebenaran Allah, kuasa mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Yang punya beban pergumulan hidup, pribadi, rumah tangga, dia mengalami
kelepasan dan pemulihan. Karena nama Yesus berkuasa. Dan Allah, mungkin dia saat ini dilingkari oleh kekuatan kuasa kegelapan. Mungkin dia saat ini di dalam situasi bagian diluluhi oleh suatu kekuatan yang lain. Demi Kristus Tuhan kami percaya semua itu telah diikat, dilumpuhkan, diputuskan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya atas kuasa, kebesaran dan keagungan Tuhan. Bagi kami tetap berdoa Tuhan bagi seluruh umat manusia seluruh dunia. Bencana COVID-19 yang kami sedang mendengarkan berita sana sini, tapi kami bersyukur bahwa pemulihan sedang dimulai. Haleluya, kami percaya ini tahun pembebasan, tahun Yobel. Kuasa hadiratmu sedang terjadi. Kuasa doa orang Kristen umat percaya sedang menjangkau. Karena nama itu berkuasa. Dan kami percaya Engkau sedang melawat dan pemulihan sedang mulai terjadi. Mulai dari pribadi kami, rumah tangga, kota kami, daerah kami, sampai seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Haleluya. Tuhan berkuasa. Upaya pemerintah kami dari pusat sampai dengan daerah dengan kegiatan vaksinasi, Tuhan memberkati, kuduskan semua untuk demi kebaikan. Oleh darah Yesus Tuhan kami itu memulihkan akan fisik tubuh kami, tapi biarlah rohani kami juga bangkit untuk memuliakan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Berkati pemerintah dengan segala upaya-upaya yang ada, dari pusat sampai dengan daerah, di provinsi kami NTT, bahkan juga di kota ini, Sika, kota Mundere ini. Tuhan memberkati seluruh medis-medis yang melayani dengan segala pelayanan. Tuhan berkati mereka, lindungi juga mereka. Kami berdoa, ya Allah, Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka-mereka yang Tuhan pakai sebagai alat berkat, pemberitaan-pemberitaan lewat media-media sosial, lewat mimbar-mimbar, lewat wadah-wadah gereja, persekutuan doa. Tuhan berkati, campur tangan, mujizat-mujizat, tanda-tanda heran ajaib terjadi, jiwa-jiwa dimenangkan. Misi pekabaran Allah terus sampai ke seluruh dunia untuk menggenapkan firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Wadah ini Tuhan adalah suatu wadah yang kecil, wadah yang mungkin kurang dipandang, tapi dari wadah ini orang-orang yang hina-hina yang kecil ini Tuhan, Engkau sedang bentuk proses menjadi satu alat-alat untuk melayani, sebagai pembicara-pembicara ke kota, sebagai orang-orang yang punya kemampuan alat-alat musik yang luar biasa, suara-suara yang diberkati dikuduskan, memuliakan Tuhan, pendoa-pendoa syafaat, bahkan yang duduk ikut untuk mendukung dalam iman dan percayanya. Haleluya, kami percaya kegerakan pemulihan sedang terjadi ya Tuhan. Kami percaya bahwa tempat ini dipakai Tuhan untuk menyatakan kepada dunia Yesus Tuhan satu-satunya Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Bapa, luar biasa dahsyat Tuhan. Engkau Allah menyatakan lawatan bagi wadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang pergumulan kami tentang usaha bisnis kami Tuhan, sebagai pedang kaki lima Engkau berkati, kudus dan jago berarti Tuhan, dengan nama Yesus mereka merasakan berkat-berkat Tuhan. Sebagai pengusaha-pengusaha Tuhan berkati, sebagai TNI Polri Tuhan berkati, guru-guru yang melayani, pelayan-pelayan di toko-toko Tuhan berkati, pakai mereka sebagai alat berkat Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga, semua Tuhan, apapun profesi Tuhan, alat campur tangan. Dan Allah menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, haleluya. Ya Allah ya Tuhan kami, ada begitu banyak beban doa dan pergumulan yang sedang saat ini dinaikkan, sedang dalam doa-doa Tuhan. Engkau lawat di sana Bapa, dalam namamu Yesus Kristus, nama yang Engkau telah tetapkan itu, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang tidak pernah pudar. Haleluya. Dalam nama Yesus terjadilah perkara-perkara mujizat. Haleluya. Terima kasih Bapak, ini sembahyang doa kami, terpuji namamu di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Raja di atas segala raja yang akan datang yang kedua kali. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.